Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dengan materi matematika untuk kelas 9. Kali ini Pak Sun akan menyampaikan materi dengan tema menyusun kuadrat baru. Untuk pertama kali kalian kan sudah mengetahui tentang persamaan kuadrat, di mana yang sering kita gunakan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum yang sering kita ketahui untuk persamaan kuadrat. Dan kalian juga sudah mengetahui untuk mencari akar-akarnya, yaitu X1 atau X1 dan X2. Bisa juga dengan menggunakan alfa atau beta, yang keduanya sama-sama merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk kali ini menyusun kuadrat baru. Untuk persamaan kuadrat, kalian kan sudah bisa mencari akar-akarnya, yaitu X1 dan X2 atau alfa dan beta dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Saya rasa dan saya pastikan kalian sudah bisa. Nah, sekarang kita sudah mengetahui akar-akarnya, kita mencari persamaan kuadratnya. Ada dua cara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat slide yang akan Bapak tampilkan. Oke, mari kita lanjutkan tentang materi yang menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru, ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, atau nanti bisa disimpulkan dengan alfa dan beta. Yang kedua, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Kita mempelajari yang pertama dulu, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan perkalian faktor. Seperti kita ketahui bersama, persamaan kuadrat yang sering kita gunakan adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika menggunakan metode pemfaktoran akan menghasilkan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal secara bersama-sama. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan min 2. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan min 2. Bisa kita bolak-balik, X1-nya min 2, X2-nya 3. Dengan metode pemfaktoran X min X1, X min X2 sama dengan 0, kita masukkan angka-angka dari X1 dan X2 menjadi X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0. X min 3 dikali min dengan min akhirnya menjadi plus. Nah, bisa dituliskan menjadi X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Untuk mengetahui persamaan kuadratnya, kita menggunakan metode yang pernah kita pelajari. Yang pertama, X kita kalikan X dulu. Yang kemudian kedua, X dikali 2.
Lalu min 3 dikali X, dan yang terakhir min 3 dikali 2 menghasilkan X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 2 menjadi plus 2X, min 3 kali X menjadi min 3X, dan min 3 dikali 2 menjadi min 6 sama dengan 0. Lalu dari sini yang sejenis kan 2X dan min 3X, itu yang bisa kita kerjakan. X2 min X min 6 sama dengan 0. Bagaimana? Mudah kan? Metode yang kedua, menggunakan jumlah dan hasil akar-akarnya. Bisa kita tuliskan dengan X kuadrat dikurangi jumlah akar ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Bisa dituliskan dengan X kuadrat ditambah dalam kurung X1 ditambah X2 kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Atau biasanya bisa ditulis dalam bentuk simbol X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar min 7 dan 3. X1 sama dengan min 7, X2 sama dengan 3. Kemudian kita cari dulu hasil jumlah dari akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min 7 ditambah 3 sama dengan min 4. Bagaimana? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita mencari perkalian akar-akarnya. X1 dikali X2 sama dengan min 7 dikali 3 sama dengan min 21. Sesuai dengan cara kita dengan menggunakan metode hasil dari jumlah dan hasil dari kali, bisa dituliskan X kuadrat min X dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan hasil perhitungan kita tadi, X kuadrat X1 ditambah X2 menghasilkan min 4, X1 dikali X2 menghasilkan min 21. Jadi untuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 4X min 21 sama dengan 0. Sampai di sini bagaimana? Masih mudah kan? Kita lihat contoh soal yang lain. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar dalam kurung 2 ditambah akar 3 dan dalam kurung 2 dikurangi akar 3. Untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua ini, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali dari akar-akar. Yang pertama, kita mencari jumlah akar-akar persamaannya dulu.
X1 ditambah X2 sama dengan dalam kurung 2 ditambah akar 3 ditambah dalam kurung 2 dikurangi akar 3 menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 4. Dari mana angka 4 ini kita dapatkan? Ingat kembali materi pada bab 1 tentang penjumlahan bentuk akar. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Akar 3 min akar 3 sama dengan 0. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 4. Langkah yang kedua, kita mencari hasil kali akar-akar persamaan. X1 dikali X2 dalam kurung 2 ditambah akar 3 dikali dalam kurung 2 min akar 3 menjadi, kita lakukan dengan pelan-pelan ya. 2 kali 2, kemudian 2 dikali min akar 3 menjadi min 2 akar 3, lalu akar 3 dikali 2 menjadi plus 2 akar 3, dan yang terakhir plus akar 3 dikali min akar 3 menjadi min akar 3 dikali akar 3. Kita hitung 2 kali 2 sama dengan 4. Min 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 0. Min akar 3 dikali akar 3 sama dengan min akar 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi perhitungannya menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu kita masukkan persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat min 4X ditambah 1 sama dengan 0. Bagaimana? Masih mudah kan? Kita lanjut pada yang kedua, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X ditambah 5 sama dengan 0, maka tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 min 3 dan X2 min 3. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita akan menggunakan metode menggunakan jumlah dan hasil kali akar. Langkah yang pertama, menentukan nilai A, B, dan C dari kuadrat lama. Artinya dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Kita menentukan A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 5. Langkah yang kedua, ingat kembali jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Dan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Dari jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat ini kita bisa hitung, jadi X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nilai dari B adalah min 3 dan nilai dari A adalah 1, maka
min 3/1 menghasilkan nilai 3. Yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai dari C adalah 5 dan nilai dari A adalah 1, maka 5/1 sama dengan 5. Dari sini kita bisa menentukan bahwa jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X3 itu sama dengan 3, dan hasil kali akar-akarnya atau X1 dikali X2 sama dengan 5. Kemudian kita tentukan jumlah dan hasil kali akar untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 min 3 dan X2 min 3. Jumlah akar X1 min 3 ditambah X2 min 3 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 min 6. Min 6 kita dapatkan dari mana? Dari min 3 ditambah min 3. Karena nilai X1 dan X2 tidak ada, makanya kita kurung menjadi X1 ditambah X2. Nilai X1 ditambah X2 dari perhitungan persamaan kuadrat yang lama tadi atau perhitungan min B per A, nilainya sama dengan 3, menjadi 3 dikurangi 6. Maka untuk X1 min 3 ditambah X2 min 3 sama dengan min 3. Hasil kali akar X1 min 3 dikali X2 min 3 menghasilkan X1 dikali X2, X1 dikali 3 min 3X1 min 3 dikali X2 menghasilkan min 3X2 ditambah dengan min 3 dikali 3. Dari sini bisa kita lihat dalam kurung X1 ditambah X2 dikurangi, karena ada koefisien yang sama, kita keluarkan koefisiennya 3. Dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah dengan 9. Nilai dari X1 dikali X2 sama dengan 5, dan nilai dari X1 ditambah X2 3, bisa kita tulis menjadi 5 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 9, maka untuk hasil kali akarnya adalah 5. Jelas ya untuk sampai di sini? Lanjut. Kita masukkan perhitungan dari jumlah dan hasil kali akar tadi untuk menyusun ke bentuk persamaan kuadrat baru. Kita ingat, rumus untuk persamaan kuadrat baru adalah X2, Rumus umum menyusun persamaan kuadrat baru, X kuadrat min jumlah akar ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Jumlah akar tadi min 3 dan hasil kali tadi 5, maka untuk persamaan kuadrat barunya X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0.
Sampai di sini saya rasa kalian pasti bisa. Untuk lebih memudahkan kalian dan mempercepat perhitungan-perhitungan kalian, harus lebih banyak latihan soal. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian mengetahui cara menyusun kuadrat baru, apakah ada yang sulit? Untuk menyusun kuadrat baru, saya rasa kalian pasti bisa. Bukan soal yang sulit. Demikian anak-anak, telah saya sampaikan materi tentang menyusun kuadrat baru. Saya rasa kalian pasti bisa. Tinggal kalian untuk sering mencoba dan kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal. Ya, sampai di sini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.